Salam literasi. Sespim Lemdiklat Polri di dalam proses pembelajarannya berbasis kepada literasi. Literasi pada konteks ini dapat dilihat sebagai perubahan mindset, bagaimana ada pencerahan, pengkayaan, pemberdayaan, kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin di dalam melaksanakan atau mengimplementasikan pembelajaran, baik itu olah jiwa, olah rasa, olah pikir, dan olahraga sebagai refleksi atas keutamaannya. Dan ini semua dilakukan dengan passion. Passion ini bukan sebatas kesukaan atau kesenangan, tetapi adanya sesuatu yang karena kecintaan, kebanggaan, sehingga dapat bertahan walaupun ada penderitaan, ada kesusahan untuk mencapai keutamaan. Keutamaan Sespim dapat dikategorikan yang pertama adalah sebagai sekolah moral. Tentu di sini kejujuran, kebenaran, keadilan menjadi suatu bagian penting untuk melandasi moralitasnya. Yang kedua, sekolah ini berbasis kepada kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Dan kita semua paham bahwa keutamaan Polri atau polisi di dalam pemolisiannya adalah untuk kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Yang selanjutnya juga kita karena sebagai profesi tentu dituntut untuk profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Dan sekolah Sespim ini bukan sebatas apa, bagaimana, atau mengapa. Kita kadang-kadang terjebak untuk memuja cara, mengabaikan tujuan atau keutamaannya. Maka sekolah Sespim ini karena untuk menjadi pemimpin ini harus menjadi siapa. Maka disinilah menjadi siapa ini sangat penting. Bagaimana alumni Sespim ini juga menjadi ikon keindonesiaan, ikon toleransi, ikon anti korupsi, ikon anti narkoba. Sejalan dengan hal ini tentu literasi bagi pemimpin dan kepemimpinannya ini dibangun dengan Sespim sebagai kawasan yang bahagia. Tentu orang yang bahagia ini bukan bahagia rasa saja, tapi bahagia jiwa. Jadi tidak cengeng, tidak ngeluh, menyalahkan, mencari kesalahan. Bahkan orang-orang yang minta diperhatikan, minta diutamakan, mengkritisi tapi ada kepentingan. Nah, konteks seperti ini tentu orang jiwa yang tidak bahagia. Karena mau tidak mau, sekolah di sini adalah sekolah bahagia, maka akan sehat jiwa dan raga. Sejalan dengan ini tentu bersih nomor satu ya. Kita mulai bersih cara memandang, cara melihat. Kalau kita cara memandang itu bersih, positif, benar, maka kita akan mencintai dunia. Kedua adalah bersih mulut kita. Kalau mulut kita bersih, positif, kita akan dicintai. Nah, konsep ini tentu merupakan satu bagian dasar literasi untuk merubah mindset. Yang kita kerjakan di sini bukan hanya yang tangible, tapi yang untangible. Karena kalau kita melihat orang tadinya mempertentangkan bagaimana ranking penilaian, kita menilai literasinya. Ketertinggalan teknologi itu mudah diatasi, mudah mengejar. Tapi kalau ketertinggalan literasi, ketertinggalan cara berpikir. Nah, disinilah kita menyiapkan orang-orang yang bisa menjadi bijaksana ketika berkuasa, ketika punya kewenangan. Karena mereka tentunya nanti akan membawa manfaat. Karena mau tidak mau, kesadaran, tanggung jawab, disiplin, sebagai basic moralitas, kejujuran, kebenaran, dan keadilan, ini semua akan terus tumbuh menjadi passionnya. Dan bagaimana kita semua sadar bahwa keutamaan ini itulah yang harus kita capai. Pembelajaran di sini menggunakan olah jiwa, olah rasa, berkaitan seni budaya tentunya. Olah pikir, ini kaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan olah raga. Mensana and corpore sano. Di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, konteks inilah yang kita semua kembangkan. Kita semua melihat pada kualitas. Jadi bukan kuantitas, tapi kualitas. Penilaian di kita adalah berbasis kepada penilaian literasi, melihat kualitasnya. Bagaimana sebagai seorang pemimpin siap dan mampu dipimpin, dan bisa memahami kondisi sebagai makhluk sosial. Dan tentu ketika memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, jauh dari sikap tamak, jumawa, dan amarah.
kita akan terus tumbuh kembangkan Sespim Bahagia Sehat Jiwa Raga berbasis pada literasi. Sespim Bahagia Sehat Jiwa Raga.